Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah terjadinya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 Masehi. Simak kisahnya. Letusan Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 di Hindia Belanda yang sekarang menjadi negara Indonesia, yang bermula pada tanggal 27 Agustus 1883 dengan gejala pada awal Mei dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Pada tanggal 20 Mei 1883 dan letusan besar terjadi pada 27 Agustus 1883. 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga bulan Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Setelah letusan Tambora pada tahun 1815 menimbulkan setidaknya 364.017 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Dampak yang terjadi pada letusan Gunung Merapi. Dampak yang terjadi pada letusan Gunung Krakatau maksudnya menewaskan sampai 36.417 manusia. Letusan besar terakhir terdengar hingga 3.000 mil jauhnya. 20 juta ton sulfur dilepaskan ke atmosfer, menyebabkan musim dingin vulkanik, mengurangi suhu di seluruh dunia. Letusan ini adalah salah satu peristiwa Gunung Merapi. Letusan peristiwa Gunung Merapi. Letusan ini adalah salah satu peristiwa gunung berapi paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Letusan ini adalah salah satu ledakan dengan suara paling keras yang pernah tercatat dan terdengar setidaknya 3.000 mil atau setara 4.800 km jauhnya. Letusan ini menimbulkan mega tsunami ketika menghantam perairan Selat Sunda. Ketinggian gelombang mencapai hingga 24 meter di sepanjang pantai selatan Sumatera dan hingga 42 meter atau senada dengan 138 kaki di sepanjang pantai barat Jawa. Tsunami membawa batu karang raksasa sebesar 50 ton. Seluruh hutan tumbang dan hanyut hingga hanya menyisakan akarnya saja. Tsunami datang setelah air laut surut dan disertai suara yang memekan telinga. Peristiwa ini menyebabkan musim dingin vulkanik selama 5 tahun lamanya. Gelombang tekanan akustik mengelilingi dunia lebih dari 3 kali. Dampak tambahan yang signifikan dirasakan di seluruh dunia dalam beberapa hari dan minggu setelah letusan gunung berapi. Aktivitas seismik tambahan dilaporkan hingga Februari 1884. Namun, laporan apapun setelah Oktober 1883 ditolak oleh penyelidikan selanjutnya oleh Roger Verbeek terhadap letusan tersebut.
Sebenarnya jauh sebelum 1883, Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum Masehi, diikuti beberapa letusan pada abad ke-3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan abad ke-17 yang diikuti dengan tumbuhnya kerucut Rakata dan Danan. Fase awal sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangatlah tinggi, menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di Perbowetan, pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, yang berjarak sekitar 160 km dari Krakatau. Aktivitas vulkanik menurun pada akhir Mei dan tidak ada aktivitas lebih lanjut yang tercatat hingga beberapa minggu ke depan. Letusan kembali ternyata terjadi pada 16 Juni yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Pada 24 Juni, angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut dan 2 gulungan kabut asap terlihat membumbung dari Krakatau. Letusan ini diyakini telah menyebabkan munculnya 2 ventilasi baru yang terbentuk di antara Perbowetan dan Danan. Aktivitas gunung juga menyebabkan air pasang di sekitarnya menjadi sangat tinggi dan kapal-kapal di pelabuhan harus ditambatkan dengan rantai agar tidak terseret air laut. Guncangan gempa mulai terasa di Anyer, Jawa Barat, dan kapal-kapal Belanda melaporkan mengenai adanya batu apung besar yang mengambang di Samudra Hindia di sebelah barat. Pada tanggal 11 Agustus, pakar topografi Belanda, Kapten Verzenar, mulai menyelidiki pulau tersebut. Ia menemukan 3 gulungan abu telah melingkupi pulau dan lepasan uap dari setidaknya 11 ventilasi lainnya. Sebagian besarnya terdapat di Danan dan Rakata. Saat mendarat, Verzenar mencatat adanya lapisan abu setebal 0,5 mili dan musnahnya semua vegetasi pulau, hanya menyisakan tunggul-tunggul pohon. Keesokan harinya, sebuah kapal yang lewat melaporkan mengenai adanya ventilasi baru yang berjarak hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik Krakatau terus berlanjut hingga pertengahan bulan Agustus. Fase klimaks. Tanggal 25 Agustus, letusan semakin meningkat. Sekitar pukul 13.00 tanggal 26 Agustus, Krakatau memasuki fase paroksimal. 1 jam kemudian, para pengamat bisa melihat awan abu hitam dengan ketinggian 27 km atau 17 mil. Pada saat ini, letusan terjadi terus-menerus dan ledakan terdengar setiap 10 menit sekali. Kapal-kapal yang berlayar dalam jarak 20 km dari Krakatau telah dihujani abu tebal dengan potongan-potongan batu apung panas berdiameter hampir 10 cm. Mendarat di dek kapal, tsunami kecil menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera hampir 40 km jauhnya pada pukul 18.00 dan 19.00. Kemudian pada tanggal 27 Agustus,
4 letusan besar terjadi pada pukul 05.30, 06.44, 10.02, dan pukul 10.41 waktu setempat. Pada pukul 5.30, letusan pertama terjadi di Perwawatan yang memicu tsunami menuju Teluk Betung pukul 06.44. Krakatau meletus kembali di Danan, menimbulkan tsunami di arah timur dan barat. Letusan besar pada pukul 10.02 terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km atau 1.930 mil jauhnya ke Perth, Australia Barat, dan Rodrigues di Mauritius. Penduduk di sana mengira bahwa letusan tersebut adalah suara tembakan meriam dari kapal terdekat. Masing-masing letusan disertai dengan gelombang tsunami yang tingginya dipercayai dan diyakini mencapai 30 meter di beberapa tempat. Wilayah-wilayah di Selat Sunda dan sejumlah wilayah di pesisir Sumatera turut terkena dampak aliran piroklastik gunung berapi. Energi yang dilepaskan dari ledakan diperkirakan setara dengan 200 megaton, kira-kira hampir 4 kali lipat lebih kuat dari SAR bomba, senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Pada pukul 10.41, tanah longsor yang meruntuhkan setengah bagian Rakata memicu terjadinya letusan akhir. Letusan besar terakhir, gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan kolosal keempat dan terakhir terpancar keluar dari Krakatau hingga ketinggian 1086 km. Letusan tersebut begitu kuat hingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang sedang berlayar di Selat Sunda dan menyebabkan lonjakan tekanan lebih dari 1/2 inci merkuri pada alat pengukur tekanan yang terpasang di Batavia. Gelombang tekanan terpancar dan tercatat oleh barograf di seluruh dunia yang tetap terjadi hingga 5 hari setelah letusan. Rekaman barografis menunjukkan bahwa gelombang kejut dari letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Ketinggian kabut asap diperkirakan mencapai 80 km. Letusan mulai berkurang setelah itu dan pada pagi 28 Agustus Krakatau terdiam. Letusan kecil sebagian besarnya mengeluarkan lumpur tetap berlanjut hingga Oktober 1883. Lalu apakah dampak dan kerusakan akibat meletusnya Gunung Krakatau? Pada tengah hari tanggal 27 Agustus 1883, hujan abu panas turun di Ketimbang, sekarang Desa Banding, Rajabasa, Lampung Selatan. Kurang lebih 1.000 orang tewas akibat hujan abu tersebut. Kombinasi aliran piroklastik, abu vulkanik, dan tsunami juga berdampak besar terhadap wilayah di sekitar Krakatau. Tak satu pun yang selamat dari total 3.000 orang penduduk Pulau Sebesi yang jaraknya sekitar 13 km atau setara 8,1 mil dari Gunung Krakatau. Aliran piroklastik menewaskan kurang lebih 1.000 orang di Ketimbang dan di pesisir Sumatera yang berjarak 40 km 25 mil di sebelah utara Krakatau. Jumlah korban jiwa yang dicatat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sekitar 36.000
jiwa. Dengan rincian 165 kampung hancur total dan 132 kampung hancur sebagian. Namun beberapa sumber menyatakan bahwa jumlah korban jiwa melebihi 120.000 jiwa. Kapal-kapal yang berlayar jauh hingga ke Afrika Selatan juga melaporkan guncangan tsunami dan mayat para korban terapung di lautan berbulan-bulan setelah kejadian. Kota Merak, Banten luluh lantah oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km jauhnya ke daratan. Akibat letusan Krakatau, pulau-pulau di Kepulauan Krakatau hampir seluruhnya menghilang, kecuali 3 pulau di selatan. Gunung api kerucut Rakata terpisah dari sepanjang tebing vertikal, menyisakan kaldera sedalam 250 meter. Dari 2 pulau di utara, hanya pulau berbatu bernama Buttmansort yang tersisa. Pulsi Height juga menghilang sepenuhnya. Pada tahun setelah letusan, rata-rata musim panas di belahan bumi utara. Rekor curah hujan yang melanda California Selatan selama tahun air dari Juli 1883 hingga Juni 1884, Los Angeles menerima 97.000 militer. Letusan itu menyuntikkan sejumlah besar gas sulfur dioksida yang luar biasa besar ke dalam stratosfer, yang kemudian diangkut oleh angin tingkat tinggi ke seluruh planet ini. Hal ini menyebabkan peningkatan global dalam konsentrasi asam sulfat di awan cirrus tingkat tinggi. Peningkatan yang dihasilkan dalam awan vulkanik atau albedo memantulkan lebih banyak cahaya yang masuk dari matahari dari biasanya dan mendinginkan seluruh planet sampai belerang jatuh ke tanah bagian dari hujan asam. Saking hebatnya suara letusan ini sampai ke kawasan Bandung. Dalam surat kepada keluarganya, Rudolf Edward Kerhoven 1848 hingga 1918 mengatakan bahwa suara Krakatau ini seperti ledakan sebuah meriam yang berada di bawah jendela rumah mereka di Gambung dekat Ciwidey. Selain itu pula, letusan Krakatau pada tahun 1883 sebenarnya juga menjadi salah satu kejadian awal sebelum dimulainya perlawanan rakyat di Cilegon 5 tahun sesudahnya. Kejadian ini juga sempat tercatat dalam syair Lampung Karam oleh Muhammad Saleh, seorang yang kemungkinan asli Lampung dan mengungsi ke Singapura. Kitab syair itu terbit pada 1888 dan menceritakan secara dramatis soal kengerian dan keadaan kacau balau ketika Krakatau meletus. Bisa dikatakan kitab ini menceritakan letusan Krakatau satu-satunya dari perspektif pribumi sendiri. Korban. Jumlah korban tewas akibat letusan dan tsunami dipastikan mencapai 36.417. Dampak tsunami tersebut sangat kuat untuk membunuh lebih dari 30.000 orang dan dampaknya sedemikian rupa sehingga pemukiman manusia di wilayah Banten musnah dan tidak pernah dihuni kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.